Dap, woi, balik lagi brother. Idol of Hygiene. Kemarin keluarga dulu lah. Iya, mari kita family first ya. Family first, jadi 2 seri nggak bisa komentar kayak channel-channel lain. Iya, langsung update ya. Amerika kita belum bikin, Qatar preview belum bikin setelah Qatar. Nah, tapi mungkin kalau kita ngobrolin soal preview kayaknya Ya itu ada Mas Joni ya. ya channel-channel kayak Mbak Lucy aja dah yang ngerjain dah. Kita mungkin ngobrolin yang lebih jadi perdebatan dah. Oke. Ini ide dari pertama gue ya. Pembalap paling sial di MotoGP 2025. 2025 itu baru 4 seri ya, tapi kayaknya udah banyak makan hati. Ya. Ngelihat ya kemarin di Losail Qatar itu. Jorge Martin tuh. Itu sih punchline-nya tuh. Iya. Jorge Martin tuh emang pembalap paling sial kayak 2025. Bener gitu. Paling apes. Sebelum seri, musim dimulai ya. Belum musim dimulai dia masih baru nyobain sekali Aprilia di Valencia, terus masih pengen tes pramusim, hari pertama langsung crash. Absen panjang, balik ke Qatar pengen balapan dengan motivasi gue cuma sekedar finish deh gitu. Ya. Kecelakaan lagi. Ya, padahal free practice lumayan lah ya. Lumayan gitu. lah. Dan kita udah nunggu kan, gitu. Pasti teman-teman juga nunggu nih, wah juara dunia tahun lalu naik Aprilia gimana nih? Ya, tuh kan. Iya, malah cedera lagi. Cedera lagi. Parahnya sampai 11 tulang rusuk katanya. Aduh. Itu yang bikin dia mempunyai masalah pernapasan, akhirnya tidak boleh terbang kan. Makanya kenapa dia menjalankan operasinya itu di Qatar, tidak di Spanyol. Kalau nggak bisa terbang berarti kemana-mana naik mobil, naik bus nih jangan-jangan. Dia bener-bener kemana-mana dia naik mobil deh. Bener masuk terbang dia. Di Qatar. Nggak kuat ini ya, apa G-Force kayak gitu-gitu ya. Gila nih, kasihan banget. Harapannya sih bisa seri depan bisa nggak sih kira-kira kemungkinan? Wah kayaknya enggak, karena kalau misalnya pengalaman kalau misalnya cederanya berkaitan dengan area paru-paru gitu, area tulang rusuk, dan dia kan juga cedera punggung juga, itu kayaknya emang agak lama. Dia 2-3 seri absen lagi sih. Gila nih, aduh. Dan pembalap-pembalap lain juga langsung kasih komentar kan? Karena ya mungkin ya kalau kalian udah katakan kayak Vinales, Quartararo, Marquez, ini pasti itu udah ngasih ucapan lah gitu, speed recovery champ gitu kan. Karena emang ya lu nggak ngeduga saat ada pembalap yang juara dunia akan balik, mungkin dia akan fight lagi di depan, tapi nanti malah baru mulai balapan udah cedera lagi. Itu parah banget sih emang celakaannya. Dia jatuh, ngelindas curbs, agak sedikit terpelanting, jatuh, langsung jatuh, bahkan pas ada di Gran Antonio. Pesawat ngindar kena sedikit kan, itu bikin cedera punggung. Nah, kalau temen-temen inget ya, mungkin yang ngikutin MotoGP-nya lebih lama dari kita ya. Zaman dulu MotoGP yang gua inget ya, pembalap yang sial itu Pedrosa. Ya betul. Iya, sampai dipanggilnya kan Iron Man kan, karena kebanyakan besi di badannya. Betul. Makanya mungkin juga Martinetter itu kan waktu juara dunia kemarin kan separuh badannya kan besi kan. Itu jadi doa tuh. Ini berapa plat besi yang ada di badan dia? Apalagi emang Jorge Martin tuh pas dari seri perdananya, rookie-nya aja udah kecelakaan parah kan dia kan, sempat panjang tuh dia di Pramac. Baru setahun pertama di MotoGP langsung absen panjang. Iya, jadi sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya buat Jorge Martin. Cuman ya masa sih di tim baru, motor baru udah langsung kena. Iya, lu habis juara dunia juga loh gitu. Iya. Dia mungkin yang kasihannya di situ. Terus pembalap yang sial lagi Miguel Oliveira sih. Miguel Oliveira. Pas zaman dulu dia di KTM, nggak masuk tim pabrikan itu udah sial nasibnya. Pindah lagi ke Trackhouse ya. Bahkan sebelum Trackhouse apa? RNF ya. RNF ya. Sial lagi, kecelakaan lagi panjang. Ada aja gitu pembalap yang sial. Dan Marc Marquez juga sebenarnya salah satu pembalap yang sial menurut gue. Sial, tapi dia tuh hitungannya dia jarang kecelakaan, tapi sekali kecelakaan cederanya tuh panjang. Epic gitu. Tahun 2000 sebelum 2020 ya, tahun 2000 berapa tuh 19 apa yang juga kan parah. Terus 2020 dia kecelakaan lagi. Ya, yang paling parah lah itu. Yang paling parah itu yang diheres sampai tangannya bukan putus ya, potek tangan kanan potek di Mandalika jatuh parah lagi. Udah maaf saya di Mandalika nggak di rumah sakit. Itu terbang di helikopter kan itu Nusa Dua. Terus di Moto2-nya juga salah satu yang paling parah kan sebenarnya kan. Iya, dia yang jatuh, palanya duluan, matanya buta setengah. Iya, bahkan divonisnya lu buta setengah. Karir lu udah selesai. Karena dia rangkaian operasi absen panjang. Penglihatannya baik lagi, cuma dengan syarat lu tidak boleh jatuh lagi seperti ini. Kalau lu bener buta permanen. Ternyata jatuh-jatuh lagi juga. Emang alien, Emang alien dia. Jadi gue
pengen nyambunginnya sama gini, Dan. Ada yang bilang sebenarnya MotoGP modern itu terlalu banyak elektroniknya. Bikin jadi nggak seru lah, salip-salipan jadi susah. Terus cuma tim-tim yang teknologinya bagus aja yang bisa bisa kompetitif kayak Ducati misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada teknologi kayak kontrol traksi, terus wheel control segala rupa, bahkan teknologi seperti airbag juga, wah kalau masih zaman ugal zaman GP 500 mah udah. Jika mungkin 1000 cc prototype motor seringan itu tidak ada alat pengamannya sih, kecelakaan akan lebih berat. Lebih hancur-hancuran. Lebih hancur-hancuran lagi. Jadi mungkin ada orang yang pengen balapan lebih seru, gue juga pengennya balapan lebih ketat. Tapi teknologi-teknologi gini kan sebenarnya buat menjaga best pembalap ini masih hidup. Gitu, pembalap itu nggak begitu liar gitu. Makanya kan kenapa per mappingan pembalap itu kan dibagi per 4 sektor, per 3 sektor itu kan. Jadi mapping 1, sektor 1, mapping 2, sektor 2, mapping sektor 3 gitu. Itu kan per tiap karakter tikungan, per karakter pengereman beda gitu. Semuanya jadi berubah gitu. Itu yang bikin traction control berapa, mungkin yang bikin relativasi nyalanya di mana gitu. Itu yang bikin sebenarnya mendukung mereka juga, menjaga keamanan juga. Kita mungkin berandai-andai ya, Dap ya. Jorge Martin, kalaupun dia comeback, berarti bisa 2-3 seri lah ya. Jadi chance untuk juara dunia atau ya minimal kontender udah hilang lah ya. Udah, dia udah menyerahkan separuh tangannya ke Marc Marquez kayaknya nih. Lu ambil nih mahkota gue nih. Kayaknya lu yang langsung make deh gitu. Ya kemarin Marquez dengan sekarang lagi edan-edannya. Lagi gila-gilanya mungkin apalagi di zona Eropa, ntar di Jerez. Wah, udah pasti edan lagi. Marquez main di situ, nggak ada Jorge Martin ya udah mungkin udah separuh jalannya juara dunia itu udah kecapai sebenarnya Marquez. Menurut gua ya. Iya karena absen Marquez. Absen 2-3 seri. Balik pun pasti kan belum sembuh total. Dalam kondisi dia mungkin masih 90% belum fit lah. Ditambah kan dia adaptasi sama RGP-nya masih ugal-ugalan. Nah, masih belum dia baru nyoba tuh di Valencia sebentar cuma kenalan terus pas musimnya nggak pernah. Balapan sekali di Qatar sebentar doang. Kecelakaan lagi, gimana adaptasinya gitu. Speedy recovery time lah udah gitu aja ya. Udah mungkin dia udah mikirkan kayaknya gue 2026 baru balik fight lagi deh. Karena mungkin cuma kenalan doang setahun ini, kalau misalnya gue balik menjelang separuh musim pertama udah deh gue fight buat adaptasi aja. Kalau kata lu udah paling faktor yang bikin banyak pembalap sering kecelakaan itu apa sih? Crash lah ya misalnya. Paling sering itu tuh high side ya. Berarti kan dia hanya tuh kehilangan traksi ban belakang kan. Karena kan kalau kita ngomongin dari komentar-komentar balap sekarang kan itu dia punya masalah dengan ban belakang Michelin. Baik itu chattering, baik itu tidak ada gripnya sama sekali. Nah itu yang mungkin saat mereka ngegas terlalu kencang motor gasnya, jadi kan saat tikungan digas keluar tikungan motor ngangkat. Ban belakang sama depan nggak nyambung ya. Sering kayak gitu sekarang. High side. Terus ya kemarin Jorge Martin juga hitungannya sih bukan high side sih, low side gitu. Cuma dia agak karena dia kena kerap jadi agak mental gitu ya. Iya benar-benar. Tapi ya udah emang di satu sisi motor makin kencang tapi di satu sisi resiko kecelakaan itu makin gede tinggi, gitu kan. Iya makanya kenapa juga selain itu standar keamanan sirkuit itu kan juga makin berkembang terus gitu. Ya kita sih harapannya Jorge Martin, meskipun tahun ini bukan tahun lu. Iya, udah bukan sih, ini tahunnya Marc Marquez sih. Tahunnya Marc Marquez, ya semoga cepat bisa comeback. Biar ya nggak Ducati Cup lagi lah gitu kan. Biar seru lagi. Nah, Dap, selanjutnya nih Dap. Gue pengen ngobrolin rekan setimnya Marc Marquez. Bagnaia. Yang kata lu ini rekan setimnya Marc Marquez terbaik. Tungguin nanti videonya ya.